Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rusni. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan Akang siapa? Kenalin dulu atuh. Oh, harus kenalan. Perkenalkan, nama saya Kang Hakim dari Rizkuna Channel. Kebetulan saya berkunjung ke kedai Mitong yang berada di Desa Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Ya, Kang Arul. Kebetulan Kang Arul ini di sini tuh sebagai chef atau koki ya. Tapi masakannya terlalu asin semua. Gagal. Pokoknya kalau dia yang masak pasti gagal. Nah, teman-teman, jadi hari ini karena beliau sudah berkunjung ke kedai Mitong, maka harus dimanfaatkan untuk ngobrol-ngobrol ya, untuk ngobrol-ngobrol, untuk sekedar sharing di seputar baik per-YouTuban ataupun kegiatan sehari-hari seperti itu. Jadi dibayarnya cuma lem mineral. Boleh dibongkar. Oke, gimana bro? Gimana? Nah, jadi banyak nih pertanyaan. Yang pertama, langsung aja ke intinya ya. Oke. Kang Hakim kan sekarang sudah jadi YouTuber terkenal, YouTuber besar. Wah. Yang digilai para janda kan. Nah, sebelum masuk ke dunia YouTube nih, sebelumnya Kang Hakim kerjanya sebagai apa sih? Sebenarnya diralat dulu yang tadi bukan digilai para janda, justru saya yang menggilai para janda gitu. Jadi bukan janda yang menggilai saya, tapi saya menggilai janda gitu, seperti itu teman-teman. Nah, kalau dulu saya sempat bekerja juga sebagai apa ya, sales buku lah, masukin buku ke sekolah-sekolah SD gitu, sekolah bajika, terus dari matematika dan perkalian dasar lah, matematika dasar buat anak-anak SD kelas 3, 4, 5 dan 6. Nah, Dan jadi juga pernah terjun juga di dunia buah-buahan teman-teman, dunia buah-buahan. Dulu juga saya sering mangkal nih di Bantarujeg di depan Koramil kalau nggak salah, dekat kantor Koramil, mangkal buah-buahan. Kebetulan saya ada mobil ya, mobil box ya, dimanfaatin lah buat jualan buah-buahan. Tapi sempat bangkrut juga. Bangkrutnya karena kalau buah-buahan itu kan harus sehari itu terjual ya Kang Arul, nggak bisa dilamain gitu. nggak bisa dilamain, paling maksimal usianya 3 hari. 3 hari langsung busuk, langsung dibuang gitu. Jadi bangkrut. Ya mungkin Allah memberikan rezeki ke saya dari dunia YouTube. Soalnya saya nggak nyangka loh, saya buka YouTube dari tahun 2018. Awal mula itu nge-review anak-anak sekolah, karena saya kan jualan buku di sekolah-sekolah. Jadi supaya anak-anak pengen beli buku, jadi namanya di kampung ya, diolok, istilah Sunda mah diolok, sok lamun meuli bukuna, meser bukuna, diasupkeun ke YouTube. Orang anak-anak orang kamu kan penasaran, oh masuk YouTube Masuk TV ya, masuk apa gitu. Masuk YouTube katanya gitu. Padahal itu hanya trik jual beli saja. Ya alhamdulillah setelah ide saya itu anak-anak jual buku yang beli dimasukin YouTube, peminatnya lumayan meludak juga, lumayan banyak. Alhamdulillah. Berhubung pas tahun 2000, awal 2020 atau awal 2020 ya, COVID-19. Jadi kan sekolah-sekolah libur hampir sampai sekarang juga 2022 masih terkendala COVID gitu. Nah, saya nggak sengaja nge-review Kampung Mati Cigintung. Kampung Mati Cigintung yang dekat juga dari rumah di desa Cimuncang ya? Cimuncang, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka. Ya alhamdulillah videonya naik. Jadi saya terus konsisten bikin YouTube tentang Kampung Mati. Keliling Kampung Mati kan di Majalengka banyak, ada Kalikolot Hilir, Sirnawati di Maja, terus Tinggar di Cibodas, Cipagerpati sama di Malausma juga. Di Kuningannya ada Cigruk Kulon, Cimeong, Cigruk Wetan. Terus apa lagi di Kuningan udah kayaknya saya gitu. Jadi pengalaman, walaupun berarti awalnya dari iseng ya, dari iseng, coba-coba, kemudian ada salah satu video yang naik dan konsisten sampai sekarang. Konsistennya, ya pokoknya pada intinya kalau di dunia per-YouTuban itu ibarat kita masuk kerja lah ke orang lain, ke salah satu perusahaan ya teman-teman. Misalkan nih teman-teman masuk perusahaan, lamar kerja, terus diterima jadi kerja di tempat tersebut, tapi datangnya 1 minggu sekali, datangnya 1 bulan sekali, datangnya 2 bulan sekali. Akankah kemungkinan besar teman-teman bakal dijadikan karyawan tetap? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan, karena ya ini orang nggak serius nih bekerja di sini. Sama halnya YouTube juga, kalau misalnya kita tayangnya kadang 1 minggu, kadang 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali, itu sama. Di YouTube juga nggak bakal diterima. Harus konsisten dan harus waktunya itu harus cepat ya, bukan cepat sih maksudnya, harus tepat. Misalnya Jadi jangan terlalu lama juga gitu kan. Kalau misalnya dalam sebulan ya minimal seminggu sekali lah, itu minimal.
maksimalnya kan satu hari satu. ya, jadi tiap hari. Dulu enggak, sebenarnya gini Kang Arul, kalau dulu awal saya nge-YouTube ya, karena sempat viral juga kan Cigintung sampai tembus kurang lebih kalau nggak salah 1.200.000 penonton kalau nggak salah saya lupa lagi. Itu berhubung saya saking semangatnya nih, setiap ngonten satu hari dapat 3 video langsung diupload semua. Satu hari itu Langsung diupload semua. Nah, nggak sengaja di Kampung Mati Cimeong di Kuningan saya ketemu sama Bang Jack suaminya dari Eca, channel YouTube Eca Yosia. Barangkali kalian juga yang tahu channel YouTube Eca Yosia itu explorer atau ghoster perempuan yang ada di Indonesia. Itu sendirian ke Kampung Mati malam-malam lagi ke tempat-tempat angker, rumah-rumah kosong. Nah, kata Bang Jack, Kang Hakim kalau di YouTube itu harusnya konsisten, ya minimal satu hari satu video aja biar viewer stabil katanya. Kalau Kang Hakim bagus ya, kalau Kang Hakim mau ngambilnya satu hari 3 video ya terus 3 video. Kepikiran saya kalau satu hari 3 video kan kecapean. Soalnya yang penting udah, nah Kang Hakim dapat hari ini dapat 3 video tayangin buat 3 hari ke depan, berarti satu hari satu. Tapi konsisten jam tayang. Kalau misalkan Kang Hakim biasa jam 12 ya udah terus tayangin jam 12. Kalau misalkan Kang Hakim jam 8 malam ya udah terus jam 8 malam, kata Bang Jack. Itu sebuah ilmu yang sampai detik ini saya pergunakan. Mungkin kalau misalkan Bang Jack atau Teh Hecanya melihat, terima kasih atas ilmu pencerahan dari Bang Jack waktu di Kampung Mati Cimeong, kita ngobrol di Balai Desa Cimeong. Nah Kang, itu kan tadi berarti pengalaman dari mulai Kang ya, dari mulai pertama merintis atau bikin YouTube-nya. Nah, selama bikin YouTube itu kan pasti ada, nggak mungkin suka terus kan, pasti ada suka dukanya. Nah, bisa diceritain nggak hal yang paling menyedihkan ataupun yang dukanya lah istilahnya, duka Kang Hakim selama di dunia YouTube selama merintis ataupun selama berjuang di YouTube. Oke, jadi aja benar, di dunia semua pekerjaan pasti ada suka maupun duka. Ya sukanya mungkin kita ketika kalau misalkan berjualan banyak untung besar ya Bang Arul ya, jualan kita laku. Dukanya ketika jualan kita tidak laku atau jualan kita membusuk, sama halnya seperti saya dulu waktu jualan buah-buahan seperti itu. Di YouTube juga sama, waktu awal-awal kan saya nggak punya uang ya paling cukup buat bensin lah, karena nunggu. Sebenarnya kalau di YouTube-nya udah dapat gaji, tapi berhubung pin AdSense-nya belum datang untuk mencairkan uang tersebut, itu kan lama, harus nunggu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan ya. 3 bulan, saya selama 3 bulan itu uang udah ada, gaji di AdSense udah tertera, tapi belum bisa menerima, belum bisa diambil gitu. Nah itu waktu ke Kampung Mati Cigerut Kulon, karena saya kan tiap hari upload keliling, tiap hari punya uang paling 10.000, 20.000 cukup hanya buat bensin doang. Ini jauh-jauh misalkan berangkat pagi nih dari Cikijing atau dari Bantarujek ya ke Kuningan, itu sekitar 1,5 jam. Itu saya pulang malam kehujanan, perut lapar, nggak punya uang jajan, rokok habis, itu hanya cukup buat bensin doang, karena istri juga di rumah nggak istilahnya nggak punya duit lah, nggak megang uang gitu, hanya cukup buat bensin 20.000 gitu. Terus lagi di mana ya, waktu tragedi kecelakaan Tanjakan Cahaya Wadok, bis yang terjungkir. Itu yang bis yang terjungkir karena saya lagi viral ramai berangkat ke sana, berangkat sore siang nih, karena ada kabar di sana mau evakuasi bis. Dikira saya evakuasi bisnya sore hari, ternyata evakuasi bisnya malam hari. Saya itu ke sana itu cuma bawa uang 10.000, nahan lapar di sana. Nahan lapar, tapi ya mau gimana lagi, karena kalau misalkan pulang ke sini kan takut malam-malam sendirian. Apalagi tahu dari Wadok ke Bantarujek itu spotnya itu hutan semua, ngeri lah di perjalanan. Jadi dilema juga, bingung. Nggak pulang lapar, pulang takut gitu. Seperti itu. Saya nahan lapar sampai pagi. Karena beres evakuasi bis itu jam 3 pagi, saya nahan lapar sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi pulang, langsung makan, langsung istirahat tidur. Berarti itu dukanya ya. Nah sekarang sukanya selama di YouTube yang membuat Kang Hakim semangat terus sampai sekarang, yang membuat terus konsisten, yang membuat semangat, yang membuat yang membuat keluarga menjadi disebutnya menjadi mendukung penuh gitulah istilahnya. Ya sebenarnya kalau dari support keluarga dari awal saya merintis, kalau mertua, keluarga, kakak ya, baik kakak kandung, adik kandung, terus mertua juga, istri, semuanya juga setiap pekerjaan yang saya jalani mereka pasti mendukung. Alhamdulillah. Pasti mendukung itu sampai sekarang juga. Kalau istilahnya alhamdulillahnya, sukanya ya mungkin dari AdSense itu pendapatan ya lumayan
ya alhamdulillah lah buat istilahnya bisa kehidupan saya berubah 90 derajat lah dari dulu hanya biasa-biasa saja ya sekarang alhamdulillah gitu. Jadi saya juga sempat gini teman-teman nih sedikit cerita ya karena dulu kan saya bangkrut dari buah-buahan itu hampir kurang lebih 25 juta ya namanya 25 juta duit saya ambles pakai modal buah-buahannya busuk semua dibuang satu mobil dibuang rambutan Satu mobil box apa? satu mobil box itu sekitar kelipatan 5 juta atau 6 juta itu nggak laku semua karena hujan 2 hari berturut-turut rambutan busuk ya buang terpaksa dibuang. Saya sempat berpikir kok Allah itu nggak adil ya, kok Allah itu kayak gini sama saya gini-gini amat gitu kan. Ternyata di balik semua itu di hikmahnya dari semua itu Allah memberikan yang terbaik. Mungkin jalan yang terbaik saya bukan jualan buah-buahan tapi di dunia per-YouTuber karena setelah kejadian itu ya YouTube naik. Nah, jadi berarti setiap sesuatu yang terjadi pada diri kita itu baik yang jelek ataupun yang bagus, yang buruknya pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Jadi jangan istilahnya kita kalau misalkan kalian punya setiap hari kesedihan terus, kesusahan terus, menjelek-jelekan Tuhan lah pada intinya. Kok Tuhan ngasih rezeki saya kayak gini? Kok kayak gini itu mungkin satu cobaan buat dari Allah buat kita lebih baik lagi kalau kita terus bertawakal ya insya Allah. Seperti contohnya saya sempat marah seperti ini ternyata Allah memberikan malahan gaji dari penghasilan buah-buahan saya per bulannya sekian itu hampir 10 atau 15 kali lipat lah di gaji dari itu. Nah Kang, kalau kita berbicara masalah penghasilan nih, masalah gaji. Jangan ketawa dulu, saya ingin sekedar bertanya, ingin bertanya nih. Kira-kira penghasilan Akang dulu sama sekarang, dulu kan katanya tadi hampir 15 ataupun berapa puluh persen lah gitu, hampir berapa puluh kali lipat. Nah dulu kira-kira penghasilan per harinya berapa? Ataupun per bulan lah. Dikalkulasikan dari waktu buku ya, buku itu per semester itu kita bisa dapat 15 juta rupiah per semester. 6 bulan berarti? 6 bulan, 15 dibagi 6 bulan sekitar 2 juta 500. Ya. 2 juta 500 itu dipakai kehidupan sehari-hari aja habis, nggak bisa nabung. Nah, terus di buah-buahan sama sih sebenarnya kayak gitu, kadang karena manisnya kadang baik kadang turun. Di buah-buahan juga manisnya pernah sih dapat laba keuntungan itu sampai 10 juta per bulan, cuman di kala pahitnya kita kan sampai nggak membutuhkan waktu 1 bulan 25 juta duit saya habis semua karena busuk tersebut. Ya kalau diibaratkan dari usaha buku sama buah-buahan saya nggak punya apa-apa, nggak dapat apa-apa, nggak bisa beli apa-apa lah, paling hanya cukup buat makan ya, cukup buat sehari-hari. Nah berarti kalau sekarang kan kalau dulu sebulan 2.500.000 taruhlah 2.500.000 per bulan penghasilan. Berarti sekarang kalau misalnya 10 kali lipat aja berarti udah sekitar 25 juta. Kalau 15 kali lipatnya berapa tuh? Nah ini mah ditanya ya, bukan apa namanya? Bukan bermaksud apa sih namanya? Bukan ria ataupun apa gitu. Betul. Jadi gini Kang Arul, jadi biar bentar Kang. Biar memotivasi kepada khususnya buat saya nih. Saya kan lagi apa namanya? Baru memulai, baru merintis. Jadi tapi ya kita realistis aja sih, saya bukan mengejar ke sana. Memang tapi gini kan tujuannya. Setiap orang itu harus optimis. Benar enggak? Iya sih. Contohnya kayak gini, jangan kita pesimis. Contohnya, wah itu YouTuber gajinya sekian. Saya mau belum dapat, kita minder, jangan sampai gitu. Kita harus optimis, orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Kuncinya apa? Yaitu kerja keras tadi. Karena mungkin Allah juga nggak bakal ngasih rezeki ke kita di mana kitanya berleha-leha. Emang betul rezeki pasti udah ada yang ngatur, Allah yang ngatur. Kita orang kita tidur saja pasti dikasih rezeki. Contohnya kita tidur seharian saja bisa cukup untuk buat makan. Tapi untuk kebutuhan yang lainnya kan kita nggak bisa memenuhi. Contohnya pengen handphone lah, pengen motor lah, pengen mobil lah, pengen merokok lah, nggak bakal tercukupi. Rezeki dari Tuhan itu dan Allah itu cuma hanya mungkin kalau kita hanya sekedar tidur, kalau makan nggak bakalan sampai kelaparan lah hari ini. Nggak, maksudnya dari gini kan, kalau saya mah ya jangan terlalu jauh dulu gitu. Optimis sih harus, cuman kan jangan terlalu fokusnya, jangan kalau misalnya kita mau berjalan dari sini ke Cimanggu namanya. Iya. Jadi kita jangan memikirkan ke Cimanggu dulu, kita pikirkan di Cibuti dulu, di Kulungut, terus di bertahap ya gitu. Jadi bertahap. Tapi kita itu harus cita-cita itu harus iya, kalau cita-cita kan harus keinginan tapi gimana juga kita
mengejar keinginan tersebut karena manjada wajada siapa yang bersungguh-sungguh dia bakal benar, mantap. Berarti kembali lagi nih ke topiknya yang tadi. Nah, penghasilan sekarang kira-kira berapa nih? Dari khusus dari YouTube aja lah pokoknya. Kalau dari YouTube nggak tentu suka ngaruh, nggak tentu, kadang ya gimana viewer, kadang naik, kadang turun gitu. Jadi nggak tentu, jadi kadang ya kalau misalkan videonya bagus, viewer bagus ya pasti meningkat lagi AdSense-nya. Tapi kalau ketika turun ya pasti turun seperti itu. Iya kan, kalau itu kan jawabannya kurang apa ya? Kurang spesifik, kurang detail gitu. Ini mah nominal aja lah. Gitu. Misalnya nih, penghasilan dari YouTube terkecil Kang Hakim dan juga terbesar berapa? Kalau untuk terkecil, saya pertama gajian itu 2.800.000, yang kedua 3.800.000. Untuk sekarang stabil di angka 30-an, 30 juta, 35, kadang 45 gitu. Yang pernah paling tinggi itu sekitar 65 juta. Satu bulan 65 juta. Jadi penghasilan tidak menentu, tapi sekarang di angka sekitaran 40-an, 40 juta per bulan nih teman-teman. Ini motivasi yang sangat bagus ya buat kita semuanya. Jadi jangan pernah menyerah, walaupun ini bukan buat teman-teman juga, buat saya pribadi khususnya. Jangan cepat putus asa dan jangan pernah berkeluh kesah di balik kesusahan dan juga musibah yang kita terima. Nah, seperti itu ya. Karena Kang Hakim juga tadi katanya beliau sudah pas di usaha yang buah-buahan hancur dan rugi sekitar 25 juta, tapi sekarang penghasilannya sudah 10 sampai 15 kali lipat dari kerugian tersebut, teman-teman. Ya terganti lah. Saya rugi cuma 25 juta, tapi Allah mengganti selama saya di dunia per-YouTubean hampir 15 kali lipat juga, Kang. Ya, jadi ada hikmah di balik musibah ya. Betul. Seperti itu. Kang Hakim kan sekarang kan udah sukses ya. Belum. Karena yang manusia sukses itu ketika sakaratul maut membaca kalimat dua kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Kita maksudnya iya benar. Cuman kita maksudnya dilihat dari segi dari segi keuangan, dari segi ekonomi dibanding dengan dulu kan sekarang lebih maju, lebih sukses. Nah, tanggapan nih pasti kan ada tanggapan tetangga, tanggapan teman, tanggapan warga sekitar yang katanya kan Kang Hakim kan pernah bikin bikin story. Nah, gimana tanggapan saudara, tanggapan teman-teman, tanggapan keluarga, bangga atau gimana? Emang betul teman-teman, karena kan di dunia YouTube nggak nampak yang pekerjaannya kayak kita orang main, bener kata kayak orang jalan-jalan pakai motor, pakai mobil, jalan-jalan itu kok orang itu cuman hanya sekedar keluar pakai motor, nggak tahu kerjanya di mana, nggak apa-apa, uangnya banyak. Namanya di kampung pasti adalah istilahnya suudzon mungkin ginilah, mungkin itulah, mungkin inilah ya, itu mah hanya persepsi orang. Tapi kita tanggapan kita ya udahlah, ya ngapain juga kan kita tanggapi juga, nggak ada gunanya gitu. Ya emang saya sempat kesal, saya bikin story ya udah hanya sekedar membuktikan, karena kan mereka juga berbicara, mereka juga berbincang-bincang di media sosial. Ya udah saya lawan juga di media sosial nih, barangkali kalian nggak tahu pekerjaan saya seperti ini channel YouTube saya, ini penghasilan saya. Karena kan orang-orang pasti aneh, kerja tidur doang, kerja jalan-jalan, 1 tahun ini udah 2 kali beli mobil gitu kan, aneh juga. Udah 2 kali ganti mobil tapi beli mobil tapi belum ada rencana nambah ini istri. Enggak, kalau istri jangan sampai. Kalau suka ada peribahasa kayak gini, kalau harta tahta wanita, betul nggak? Betul. Kebanyakan orang kita bercermin lah. Saya sering ada tetangga saya, nggak perlu disebutin juga ya, kehidupan orang lain. Kita menilai kehidupan orang lain, mengoreksi bukan artinya mengoreksi menjelek-jelekan ya Kang Arul. Saya pernah melihat orang sukses, seorang menjadi pengusaha kaya raya, dia kepincut sama perempuan, suka lagi sama perempuannya. Ketika istri pertamanya ditinggalkan, nikah lagi dengan yang lebih muda, yang lebih cantik, yang lebih fresh, usahanya bangkrut, dia jatuh miskin dan akhirnya ditinggalkan lagi sama istrinya, kembali lagi sama istri yang pertama. Itu banyak kejadian karena banyak sih. Makanya film Ajab di Indosiar itu emang betul adanya seperti itu. Di kehidupan di perkampungan juga ada. Bukan hanya di tetangganya Kang Hakim nih. Nah, yang kejadian kayak gitu juga pernah ada di sekitaran tetangga saya kayak gitu. Kata
motivasi lah buat teman-teman, buat saya, buat teman-teman yang menonton video ini. Ya ini khususnya Kang Arul ya, karena saya sudah bersahabat dekat dengan Kang Arul yang sudah dekat. Ya pada intinya gini, kita yang pertama, jikalau kita sukses jangan lupakan istri kita. Itu yang pertama. Jangan mentang-mentang kita banyak uang kita nyari lagi yang lebih cantik, yang lebih itu. Tapi kan Allah belum tentu kalau kita menikah dengan orang tersebut belum tentu rezeki kita itu bakal segini. Ya. Mungkin saya bisa seperti ini. Mungkin Kang Arul nanti kedepannya gaji besar seperti itu rezeki dari istri Kang Arul atau dari anak Kang Arul. Seperti itu. Terus yang kedua jangan lupa, jangan sampai melupakan walaupun kita istilahnya budi sudah mah bangun ya. Jelma itu bener lah istilah orang nggak baik-baik, orang nggak suci, orang nggak alim, jangan tinggal sholat yang 5 waktu, itu kuncinya. Terus yang kedua, perbanyak membaca sholawat. Perbanyak membaca sholawat, contohnya lah, saya yang sampai amalkan sampai detik ini, sampai saat ini, itu setiap habis maghrib itu membaca 2000 sholawat. Mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mau sholawat ala Muhammad, mau yang panjangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang biasa dibaca tahiyatul. Itu salat yang panjang. Kalau mau, kalau yang pengen ringan aja yang shollallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad minimal 1 malam itu 1000. Karena dengan barakahnya, wasilahnya kita membaca sholawat itu insya Allah di dalam kehidupan kita di dunia ini bakal istilahnya segala keinginan kita bakal tercapai. Itu yang pernah saya alami, saya terpuruk, sempat saya berpikir kayak gini. Waktu di buah-buahnya kok hancur kayak gini, saya padahal sholat terus ada teman sahabat saya inget tuh ngobrol itu nggak sengaja juga ngobrolnya lagi gini, lagi makan kayak gini ngobrol, cina bro solangan mah cina ulah ngeluh teuing ulah kieu teuing bahasa Sundana, jangan terus mengeluh lah. Pada intinya ada perbanyak baca sholawat minimal sehari 1000 aja, itu minimal. Dengan wasilahnya terus membaca sholawat, memperbanyak sholawat, insya Allah segala keinginan kita bakal tercapai. Ya alhamdulillah sampai detik ini saya terus istiqomah setiap malam, setiap hari membaca sholawat. Pasti 2000, 1000 buat orang tua saya yang meninggal dunia, karena dua-duanya orang tua saya sudah meninggal dunia. Jadi setiap sedang membaca sholawat, saya pasti di dalam hati, ya Allah berkahnya saya membaca sholawat, berkah semua atau ada pahalanya atau ada ganjarannya dari saya membaca sholawat, mahabbah atau mereka cinta kepada baginda Nabi, semoga ibu lama saya, kedua orang tua saya di alam kuburnya mendapatkan kebahagiaan. Terus yang 1000 lagi khusus diri saya, ya Allah berkahnya saya membaca sholawat, mahabbah baginda Nabi Muhammad, semoga dalam kehidupan saya segala rupanya segala urusan digampangkan, milik rezeki saya terutama gitu, seperti itu kuncinya sih kalau dari saya. Dan yang untuk itu yang terakhir paling terus konsisten bekerja keras, jangan sampai kita ngeluh pure kok saya sedikit saya padahal judul menarik thumbnail malah kok sedikit terus. Jadi jangan sampai terus meluh. Teruslah kita berusaha gimana caranya kita bisa sukses, karena orang lain bisa sukses, kenapa kita nggak bisa? Itu kalau di istilahnya dalam pekerjaannya. Tapi kalau dalam cara batinnya, secara istilahnya ya mukjizat dari Tuhannya itu mungkin perbanyaklah membaca sholawat, seperti itu sih Kang Arul. Udah mungkin ya? Udah mungkin. Ya kalau Kang Arulnya nanya. Masa saya yang terus bicara? Kan harusnya sebagai bintang tamu kan harus mengerti gitu. Jadi saya kan sebagai moderator nih, sebagai yang bertanya. Jadi sebelum saya bertanya juga kalau bintang tamu kan harus sudah tahu nih dia bakal nanya apa. Jadi ya langsung aja jawab gitu. Jadi saya kayak orang gila. Langsung aja jawab sendiri. Jadi saya yang bertanya, saya yang menjawab gitu. Oh tadi lupa, sebelum ditutup nih, saya mau nanya pengalaman paling menarik ketika Hakim kan channelnya Explore nih, Explore Misteri, Explore yang terbengkalai kayak gitu nih. Hal-hal yang paling menarik nih yang pernah Kang Hakim alami nih sebelum kita tutup. Sebenarnya banyak orang menganggap saya itu orang pemberani. Saya jujur, saya nggak munafik orangnya. Kan kebanyakan kayak gini, ada juga lah mungkin konten kreator lain orangnya penakut, selalu ditemani, selalu dibarengi, tapi beliau misalkan kayak gini podcast atau ngobrol kayak gini nggak terlalu terbuka. Saya mau pemberani, saya mau gini. Jadi istilahnya kalau di Sunda mah gengsinya. Gengsi lah. Gengsi. Kalau saya mau jujur aja, saya sering ke teman-teman saya baik explore mau yang saya berkunjung ke Semarang, saya berkunjung ke Bandung, saya berkunjung ke mana?
ke daerah Jawa dan atau yang lainnya ya kenapa saya selalu jujur. Saya orangnya penakut. Jujur kalau misalkan shoot malam, piu malam di rumah kosong, di rumah terbengkalai saya minta diantar. Karena saya jujur penakut bener. Ya Malu atau takut itu? apa maksudnya? Ya, Kalau lebih ke malu ketemu makhluk halus atau takut? ya pada intinya mungkin kita kalau dalam kasus ini mesti ngalangkungna, mesti ngalangkungan orang penyebut punten. Bisa. Ya pada intinya takut lah Kang Arul. Karena manusiawi lah wajar ya. Pasti punya rasa takut. Semua orang juga pasti kan punya rasa takut, baik takut terhadap pasangan, takut terhadap siapapun lah, terhadap musuh, terhadap lawan gitu, terhadap makhluk halus. Nah, kalau misalnya masalah takut-takut siapa yang nemenin saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kang WK Jurnal. Karena selama saya explore bareng-bareng sama Kang WK Jurnal lah yang selalu ngikutin saya, yang selalu menemani saya. Saya suka bilang, Kang, saya mah takut, nggak berani, ya udah sok saya antar. Jadi Kang WK itu selalu mensupport, mendukung lah pada intinya. Jadi kan waktu itu di Bandung mau shoot malam, saya mah nggak ngambil konten lah, nggak bikin video karena saya mah kalau malam takut, kalau siang berani saya masuk sendiri. Nggak usah Kang, jangan Kang Hakim, ayo ambil, sayang jauh-jauh ke Bandung nggak bikin video di sini, ayo saya antar, saya temani lah dari belakang gitu. Jadi Kang WK selalu ngikutin. Jadi terima kasih banyak nih kepada Kang WK yang selalu mensupport, mendukung saya. Karena dulunya saya nggak pernah shoot malam, view malam saya nggak pernah. Berarti siang terus ya? Siang terus, karena itu alasannya. Saya kalau malam takut masuk ke rumah kosong sendirian, kalau siang berani. Tapi kalau malam nggak berani, jujur. Saya selama view malam selalu pasti ditemani sama Kang WK Jurnal. Makanya saya banyak-banyak terima kasih banget kepada Kang WK Jurnal. Barangkali Kang WK-nya nonton di sini, channel YouTube Kang WK Jurnal itu paling lucu itu paling di awal-awal, karena beliau julukannya sang penunggu neraka jahanam. Jadi kalau penunggu neraka jahanam bakal ada rasa takut. Bisa. Cuma ini mah, mohon maaf nih Kang WK karena saya mah orangnya suka heureuy nya. Ya. Sok heureuy cek urang Sunda teh mah hampura we lah pilih aya. Tapi katanya kemarin kan Kang WK katanya asisten pribadi. Bukan? Ya makanya saya bilang asisten pribadi itu seperti itu. Kalau misalkan saya shoot malam pasti diantar sama Kang WK. Diantar sama Kang WK gitu. Nah, berarti bisa dikatakan yang paling berjasa nih dalam bukan dalam kehidupan sehari, dalam aktivitas di per-YouTubean. Itu Kang WK. Betul. Kang WK yang paling berjasa karena Kang WK ya pada intinya selalu nganterin saya kalau misalkan kita spot malam di tempat-tempat angker seperti itu. Kang WK itu udah orangnya baik banget lah pokoknya. Mantap. Jadi punya teman, punya sahabat yang memang mensupport kegiatan kita itu sangat ya kita harus sangat merasa beruntung. Betul, saling mendukung satu sama lain. Walaupun misalnya dalam kesehari-harinya ada ada candaan ataupun ada gurauan yang memang kalau menurut orang lain kan di luar batas gitu kan ya, bilang Kang WK penghuni neraka jahanam, bilang segala macam kan kalau misalnya. Tapi itu mah humor. Ya, humor ya. Kalau candaan lah. Kalau didengar sama orang yang nggak tahu candaan sehari-harinya mungkin kurang enak didengar. Kebiasaan saya sama Kang WK juga seperti itu. Udah saling akrab akrab. Ya Kang Arul kan tahu sendiri kalau misalkan saya ketemu sama Kang WK kayak gimana ngobrolnya nggak bakal pernah seriusan gitu. Iya benar. Nah oke teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Kang Hakim dari Rizkuna Channel. Beliau ini adalah seorang YouTuber asli asal Majalengka, teman-teman. Bantarujeg Majalengka. Asal Bantarujeg Majalengka. Nah, terima kasih Kang Hakim atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang walaupun tidak terlalu tidak terlalu situasi dan kondisinya juga tidak mendukung karena ini dadakan ya, tapi ilmunya sangat bermanfaat sekali. Ya, semoga lah. Khususnya buat saya pribadi dan barangkali bermanfaat juga buat teman-teman semua yang menonton video ini. Dan semoga kalau misalkan ilmu dari saya tadi manfaat buat saya dapat pahala. Mengalir pahalanya buat saya. Amin. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Mudah-mudahan ada hikmah, manfaat dan juga berkah yang bisa kita ambil. Dan akhir kata saya Lusni dan Kang Hakim mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.